Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya ingin menjelaskan tentang wawasan Nusantara. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nela Putri Harjari dan anggota saya Amanda, Dea, Gita, Neng Hamidah, Raisa, Putri, Sylvia, Syasya, dan Tiara. Sebelumnya teman-teman udah tahu belum apa itu wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya. Berlandaskan Pancasila sebagai ideologi negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai penyelenggaraan negara dalam mencapai tujuan nasional. Hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Hakikat wawasan Nusantara diwujudkan dengan menyatakan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara merupakan ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentukan bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Jika asas wawasan Nusantara diabaikan, komponen pembentukan kesepakatan bersama akan melanggar kesepakatan bersama tersebut yang berarti tercerai-berainya bangsa dan negara Indonesia. Asas kepentingan yang sama. Asas ini digunakan ketika bangsa Indonesia menghadapi penjajah untuk merebut kemerdekaan. Setelah kemerdekaan Indonesia, asas ini dijadikan asas untuk membangun dan mengisi kemerdekaan guna mewujudkan tujuan nasional seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Tujuan kepentingannya sama, yaitu terciptanya kesejahteraan dan kesamaan yang lebih baik daripada sebelumnya. Sebagai contoh, di masa kemerdekaan saat semua rakyat Indonesia melakukan berjuang bersama-sama mengusir para penjajah. Asas keadilan. Asas ini merupakan cerminan dari tata pergaulan dengan tidak merugikan para pihak dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi atas kepentingan golongan atau umum. Asas keadilan merujuk pada persesuaian pembagian hasil kekayaan Indonesia dengan adil, baik itu untuk perorangan, golongan, kelompok maupun daerah. Contohnya, hakim yang berlaku adil pada pejabat maupun masyarakat. Asas kejujuran. Asas kejujuran merujuk pada keberanian berpikir, berkata, dan bertindak sesuai dengan realitas dan ketentuan yang berlaku. Kejujuran dalam berpikir serta bertindak menjadi sebuah asas wawasan Nusantara yang sangat penting. Berani berpikir dan bertindak hanya yang sesuai dengan fakta serta kenyataan. Wajib dilakukan demi tercapainya kemajuan. Contohnya mengerjakan soal sekolah sendiri tanpa melihat jawaban orang lain. Saling menjaga dan pengertian akan menciptakan kerjasama yang baik. Asas kerjasama. Dengan adanya kesadaran pada tujuan serta kepentingan yang sama akan menciptakan kerjasama antar elemen masyarakat. Kerjasama serta koordinasi tersebut dapat dilaksanakan atas dasar kesetaraan agar terciptanya efektivitas dalam mencapai tujuan bersama. Sebab kebersamaan dan gotong royong ini akan memudahkan serta meringankan suatu pekerjaan, termasuk dalam menghadapi tantangan terhadap implementasi wawasan Nusantara. Asas solidaritas. Solidaritas adalah perasaan emosional dan moral yang terbentuk pada hubungan antar individu atau kelompok berdasarkan rasa saling percaya, kesamaan tujuan dan cita-cita, adanya kesetiakawanan dan rasa sepenanggungan. Sikap solidaritas sendiri merupakan bentuk kepedulian terhadap orang lain. Sikap solidaritas sudah selayaknya dijalankan oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa membeda-bedakan dari dan kepada siapa. Contohnya toleransi antar umat beragama dalam masyarakat, melakukan kerjasama dalam masyarakat atau gotong royong, dan tidak memaksakan kehendak pada orang lain.
Asas kesetiaan. Asas kesetiaan terhadap kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa dan mendirikan negara Indonesia yang dimulai dengan dicetuskannya dan dirintis oleh Budi Utomo pada tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Kesetiaan terhadap kesepakatan bersama ini sangatlah penting dan menjadi tonggak utama terciptanya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Kesetiaan juga termasuk salah satu asas wawasan Nusantara yang menjadi tonggak utama untuk menciptakan persatuan serta kesatuan suatu negara. Kesetiaan tersebut bisa diwujudkan dengan melaksanakan segala macam kegiatan sesuai aturan dengan tujuan demi kemajuan bangsa dan negara.